Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul atim. Tiga tauhid atau tri tauhid. Ada tiga pemahaman dalam memahami zatnya Tuhan pencipta semua dalil atau pencipta semua alam semesta. Ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zatnya pencipta semua dalil. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya wajib berpedoman ke ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Bila hanya sebagian yang kita imaninya, pastilah berbeda dengan yang diimani yang imannya secara keseluruhan ayat Al-Quran. Yang iman secara keseluruhan dalam memahami sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bulat. Kalau yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyelisihi ayat dengan hanya iman satu sisi ayat saja, Tuhannya berbeda atau menyelisihi dengan sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertiannya, zatnya tidak dapat disebut maha karena lebih kecil dari yang diciptakan atau makhluknya. Karena dalam memahami ayat hanya iman satu sisi ayat saja dan tidak ditakwil atau tidak dikiaskan atau ditelan mentah-mentah, sedangkan sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami dengan ditakwil atau dikias. Nama dengan yang dinamai tentunya dahulu yang dinamai karena mempunyai sifat yang maha awal yang tidak ada permulaannya dan mempunyai sifat yang maha kekal. Dari sebelum ada yang diciptakan sampai yang diciptakan dibinasakan, zatnya tetap sama atau maha kekal atau tidak berubah. Andai yang diciptakan berkembang atau membesar sampai kapanpun tidak akan dapat menyamai apalagi melebihinya, karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya maha sempurna. Ini pemahaman yang memahami atau iman dengan semuanya ayat Al-Quran atau ayat ketuhanan secara keseluruhan. Secara global, ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan Tuhan di atas titik-titik dan Tuhan dekat titik-titik. Keduanya wajib diimaninya. Ayat yang menunjukkan tempat dan bergandengan dengan disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti Allah dekat dalil tersebut. Dan untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga wajib mengimani dalil atau kenyataan alam semesta yang ada agar tidak terkesan hanya bisa cerita akan tetapi tidak percaya dengan yang diceritakan atau pengetahuannya yang tidak ada pangkal ujungnya, seperti ayat Tuhan turun ke langit bumi di sepertiga malam. Bila ditelan mentah-mentah ayat tersebut seolah-olah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil dan terjebak di malam hari saja, karena bumi ini bulat dan terus berputar sampai hari kiamat nantinya. Kalau dilihat dengan dalil yang ada, mata itu ada di kepala, dan kalau siang ada yang disebut matahari, maka bila malam hari bumi yang kita pijak sedang di bawah. Kalau tidak percaya bumi ini bulat, coba tanya yang di Arab dengan yang di Amerika. Waktu yang ada di kedua negara tersebut dari kebalikannya atau sama.
Bila sama berarti bumi ini memang datar. Begitu juga yang di kutub utara, bila matahari condong ke utara, di sana tidak ada malam sama sekali. Bukti itu ada di gambar atau televisi atau HP. Bila tidak percaya, buang saja elektronik yang ada pada diri kalian. Syukur-syukur dikasih ke kami yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar sisi ayat Tuhan dekat titik-titik. Kurang lebihnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami seperti Nabi Adam yang ingkar sisi ayat Tuhan bersemayam di atas ars. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami sama dengan dirinya atau menyatu dengan dirinya, seperti tauhid agama tetangga kalau di sana nabinya yang dituhankan. Kedua, yang bertauhid bermata sebelah di atas karena ingkar satu sisi ayat yang lain, juga menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian merasa salah bertauhid, segera perbarui syahadat. Bila itu sudah merasa benar, silahkan, karena itu urusan imanmu dengan Tuhan Pencipta semua dalil. Kami hanya melaksanakan kewajiban mengingatkan saja, dan doa kami semoga kalian mendapatkan iman hidayah segera. Apabila salah iman sampai hari terakhir kalian hidup atau akhir hayat, pastilah menyesal di sana kelak. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.